Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3 tentang memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Materi kita kali ini adalah cara menjaga kesehatan organ pernafasan manusia. Kalian bisa lihat di halaman 109. Pernafasan adalah aktivitas penting dalam kehidupan. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Sistem pernafasan pada manusia adalah menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Agar terhindar dari berbagai gangguan organ pernafasan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Menjaga lingkungan tetap bersih sehingga udara yang dihirup juga bebas dari polusi. Udara yang berkualitas akan memberikan asupan oksigen yang cukup bagi tubuh sehingga gangguan organ pernafasan dapat dicegah. Yang kedua adalah memperbanyak ventilasi udara di dalam ruangan. Ventilasi udara akan membantu proses pertukaran udara. Yang ketiga, rutin berolahraga sehingga membantu kinerja paru-paru untuk meningkatkan kapasitasnya dalam proses menghirup dan menahan udara lebih lama. 4. Rutin menarik nafas dalam-dalam yang akan membantu paru-paru untuk bekerja lebih optimal sehingga tidak kekurangan oksigen. Yang kelima, memperbanyak konsumsi sayur dan buah yang mengandung banyak antioksidan alami dan berguna untuk menangkal radikal bebas. Yang keenam, istirahat dengan cukup, terutama tidur selama 6 hingga 8 jam per hari. Yang ketujuh, menggunakan masker saat berpergian agar asap kendaraan bermotor atau debu tidak masuk melalui organ pernafasan. Yang kedelapan, tidak merokok. Yang kesembilan, tidak meminum minuman beralkohol karena terbukti dapat menyebabkan kerusakan organ pernafasan dan menyebabkan sesak nafas. Nah, selanjutnya adalah bahaya pencemaran sampah plastik dan penanggulangannya. Salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah limbah sampah plastik. Limbah plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun agar sampah plastik dapat terurai. Nah, bahayanya pencemaran sampah plastik. 1. Pembuangan sampah plastik secara sembarangan mengakibatkan pendangkalan sungai dan aliran sungai yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya ya. Nah, selanjutnya adalah 2. Pencemaran air dan tanah. Yang ketiga, mengganggu penyerapan air ke dalam tanah. Yang keempat, menurunkan kesuburan tanah. Yang kelima, racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam akan membunuh hewan di dalam tanah seperti cacing. Nah, selanjutnya yang keenam, hewan dapat terjerat sampah plastik. Nah, seperti kalian lihat pada gambarnya. Yang ketujuh, biphenyl poliklorin atau PCB tidak terurai waktu termakan oleh hewan atau tumbuhan. Nah, kalian bisa lihat tuh paus yang terdampar di mulutnya terdapat berbagai sampah, terutama sampah plastik. Cara menanggulangi limbah plastik, pertama, membungkus dan membawa barang dengan kain. Seperti kalau kalian hendak berbelanja atau ke minimarket atau supermarket, kalian harus membawa goodie bag ya untuk mengurangi banyaknya plastik, bungkus plastik. Kedua, melakukan daur ulang. Salah satu proses daur ulang limbah plastik adalah metode fabrikasi. Langkah-langkahnya adalah pemotongan berupa tahapan pengubahan sampah plastik menjadi ukuran kecil. Yang kedua, pemanasan dan pelunakan.
menggunakan mesin Kempa dan head gun yang dilakukan pada plastik hasil dari pemotongan. Yang ketiga adalah pembentukan dengan cara melunakkan material menggunakan heat transfer. Gambar bercerita. Gambar bercerita adalah gambar yang mengandung suatu cerita atau narasi yang disampaikan secara visual. Dalam membuat karya seni gambar bercerita, kriterianya adalah 1. Aspek edukasi. Isinya, cerita dalam gambar bercerita bersifat mendidik sesuai norma kesusilaan dan tidak bertentangan dengan unsur paras, pornografi, agama, ras, dan antar golongan dan suku. Yang kedua, aspek cerita. Gambar bercerita yang ditujukan untuk murid sekolah dasar harus sederhana dan komunikatif. Isi cerita yang dibuat dalam bentuk gambar harus sesuai dengan tema dan cerita yang dipilih. Yang ketiga, aspek gambar. Gambar yang digunakan dalam gambar bercerita harus asli, ekspresif, mampu mengkomposisikan dan menyusun unsur-unsur visual serta bentuk cerita yang ditampilkan dapat dimengerti. Nah, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tugas kalian adalah di halaman 121, kalian bisa dilihat cermat mengamati. Nah, di situ ada jenis usaha masyarakat, permasalahan sampah, contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap pengolahan sampah. Nah, kalian bisa isi di situ ya. Nah, selanjutnya adalah halaman 130. Kalian bisa lihat di situ ada gambar. Di 129 ada gambar. Kalian perhatikan gambar bercerita, tuliskan aspek edukasi, aspek cerita, dan aspek gambar sesuai pemahaman. Nah, yang 130 itu kalian lihat di gambar di halaman 129. Sampai di sini dulu, tetap semangat dan tetap rajin belajar.